dan kita melaksanakan dulu P2H. Jadi sebelum melaksanakan pengoperasian unit bulldozer, kita pasti akan melaksanakan P2H ya toh? Iya. P2H itu apa? Pemeriksaan dan perawatan harian. Pemeriksaan perawatan harian. Baik, P2H itu adalah pelaksanaan perawatan harian. Baik. Sebelum melaksanakan pengoperasian unit bulldozer, kita melaksanakan P2H. Yang pertama adalah kita akan mengeliling unit. Nah, nanti silakan sampai sebutkan, misalnya komponen, misalnya ini kan carry roller. Nah, fungsinya apa di situ? Nah, silakan sampai sebutkan bagian-bagian komponen yang ada di sini, ya kan? Nanti ketika ada pertanyaan akan saya ajukan. Baik, kita sembari praktek. Sampai silakan melaksanakan P2H, saya mengikuti saja. Bisa dipahami? Baik, silakan. Sambil ditunjukkan. Ini biar Baik, apa fungsinya biar itu? biar untuk supaya treknya dari putaran treknya Pak. Putaran treknya. Ada lagi? Terus bisa kayak semacam ngeper dia Pak. Ngeper itu bagaimana? Meredam getaran juga Pak. Baik, meredam getaran atau meredam kejutan. Ya Pak. Yang dicek apanya? Biasanya keausannya Pak. Baik, Terus keausan. kadang juga kalau habis operasi kan disentuh kayak apakah bocor olinya atau gimana kalau panasnya tidak sesuai. Baik. Kemudian apa lagi? Terus ini carry roller Carry roller apa fungsinya? untuk menyeimbangkan trek ini Pak. Apa yang dicek pada carry roller? Sama Pak di kausannya Pak. Baik, keausannya. Kemudian Ini segmen yang lain Pak. segmen. Sama ini trek. Baik, ini ngomongnya segmen. Iya Pak. Baik. Biasa ini saya terangkan sedikit ya. Biasa ini penyebutannya adalah sprocket. Iya seperti itu. Baik. Sprocket ini ada berapa tipe? Tahu enggak? Iya Pak. Baik. Yang sampai sebut segmen itu adalah seperti ini. Yang bisa diputus seperti ini. Ini namanya segmen. Tapi secara keseluruhan namanya adalah sprocket. Sprocket itu ada dua tipe. Satu segmen, satu solid. Yang segmen bentuknya adalah seperti ini. Bisa diganti satu Bisa persatu. diganti. Kalau sini putus, satu ganti satu segmen saja. Iya. Tapi kalau solid, satu lingkaran penuh. Harus diganti. Kalau rusak satu atau patah, itu harus diganti satu lingkaran. Nah, itu namanya solid. Seperti itu ya. Siap. Baik, kemudian apa lagi? Ini trek Trek. Baik, apa fungsinya trek? supaya media agar unit dasar bisa berjalan. Baik, untuk media bersinggungan dengan tanah. Yang ke tanah ini tuh? Iya Pak. Nah, itu adalah trek. Baik. Ada berapa tipe? Ada setahu saya ada dua Pak. Apa saja? Ini yang untuk di material keras, ada juga yang untuk di rawa. Baik. Jadi tipe trek itu ada banyak, ya, bukan saja dua. Jadi ada namanya apa? Swim shoe, Yes. ada namanya rock shoe, ya kan? Kemudian apa lagi? Ya trek shoe yang seperti ini. Nah, kemudian yang pertama, satu lempeng ini itu namanya adalah shoe saja. Kemudian kalau dirangkai menjadi satu namanya adalah track shoe. Baik. Kalau yang ini apa namanya? Lupa saya Pak ini Pak. Nah, baik. Ini namanya adalah grosser shoe. Jadi ada single grosser shoe, satu seperti ini. Ya kan? Ada double grosser shoe, ada dua di sini. Kemudian ada triple grosser shoe seperti yang ada di PC. Ya. Baik, apa lagi? Silakan dilanjutkan. Apalagi silakan berputar. Terus biasa kalau kita ke depan Pak, dicek juga di bawahnya apakah itu ada kebocoran atau gimana. Kebocoran, terus lip silinder. Apa saja yang dicek pada lip silinder? Biasa kebocoran Kebocorannya di mana?
biasa di sini di bawah sini Pak, biasa bocor atau kadang di itu di selang hose-nya. Baik. Ini namanya apa? Cutting. Embit. Baik. Cutting yang mana? Cutting yang Baik. Baik. Silakan dilanjutkan apa lagi? setelah pemeriksaan di sini dibawa naik ke atas Baik, ke silakan naik. bagian engine. Kalau sebelah sini kita cek air radiator, terus periksa kebocoran Pak, apakah ada kebocoran rembesan di engine atau bagaimana. Terus itu tali belnya kadang ditekan-tekan juga Pak. Oke, bel. Nah, Bagaimana cara ngecek radiatornya? radiatornya biasa kan kalau ininya berfungsi kita lihat levelnya di sini Pak, level airnya. Terus kalau misalnya ini kosong bisa dicek di situ, tapi kalau misalnya nggak bisa di situ kita langsung ke monitornya Pak. Baik, yang ini apa namanya nih? Ini turbo charge. Cas, oke. Yang ini untuk Itu AC kayaknya. Oh, intercooler. Pendingan. lihat selangnya nih. Pipingnya kan kecil ini. Ayo. Yang sambungan turbo kayaknya Pak. Ini adalah kondensor AC. Sama coba lihat pipingnya nih. Sama kayak AC di rumah tuh. Oh iya Pak. Kalau intercooler pasti besar ini sambungannya nih. Nah, ini. Mana dia itu? Oke, baik. Apalagi? Cukup. Kalau di sini saya rasa cukup Pak. Baik. Kita ke sebelah sana. Buka. Level oli Pak. Oli apa itu? Oli engine. Baik, bagaimana cara ngecek? Biasa ini tidak apa-apa ditarik keluar. Tidak apa-apa. Ini ditarik keluar. Biasa kalau olinya berada di antara high dan low itu masih bisa dioperasikan. Oke. Sedangkan kalau di bawah low itu sudah nggak boleh dioperasikan. Baik. Apalagi yang dicek di situ? Biasa saya cek ini aja Pak. Itu saja. Terus lihat bagian-bagian engine di bawah apakah ada kebocoran dan biasa. Baik. Oli yang lain? Oli yang lain yang di sebelah sana Pak. Oli Hidrolik. transmisi sama hidrolik. Baik. Oli transmisi nanti kita naik ke atas. Itu aja cukup? Ini apa namanya ini? Filter kayak Pak. Baik. Filter apa? Oli atau fuel? Fuel. Fuel. Baik. Yang ini? Ini apa? Yang saringan udara Pak. Saringan udara air cleaner. Air cleaner. Baik. Di sini apa yang hilang? Ada yang hilang nggak di situ? Nggak ada Pak. Baik. Nih. Oh, Perhatikan. iya. Ini namanya apa ini? Ini pembuangan anunya debunya nih. Vakuator valve. Vakuator valve fungsinya adalah membuang debu saat engine Hidup. mati no. Ketika dia mati, valve ini akan terbuka. Dia akan membuang debu keluar. Kalau engine hidup, dia akan menghisap sehingga dia tertutup. Jadi debu tidak akan masuk lagi dari sini. Oh iya. Seperti itu. Oke? Ya, Pak. Baik. Silakan dilanjutkan lagi. Apa lagi? Setelah ini kabin Pak. Baik, silakan masuk ke kabin. Ini Untuk di area kabin, pengecekan. tolong dijelaskan apa saja yang dicek. Ini radio, biasa Oke. dites fungsinya, berfungsi apa enggak. Terus ini instrumen panel. Ini ada instrumen untuk air radiator. Baik. Ini jika warna jarum menunjuk warna reng hijau, berarti radiator berfungsi dengan normal. Terus apabila dia di reng merah, maka terjadi high temperatur. Kalau dia ke merah, apa yang dilakukan? Biasa dilakukan yaitu unit berhentikan idle beberapa menit. Kalau misalnya dia kembali normal terus dipancal kembali terus dia kembali ke reng merah, berarti ada kebocoran atau bermasalah di radiator. Baik. Yang sebelahnya? Ini untuk oli temperatur ini Pak, transmisi. Baik. Terbuka. Kalau dia ke merah? Kalau ke merah berarti mungkin ada permasalahan di transmisi atau dari cara pengoperasiannya Pak. Baik. Kemudian berikutnya lampu indikator ini apa namanya? Untuk baterai Pak.
Baik, kalau dia menyala merah? Berarti ada gangguan di pengisian baterai. Baik, apa yang harus kita lakukan? Biasanya kalau sebelum unit nyala, ini pasti berwarna nyala. Terus kalau misalnya unit sudah dikontak menyala, ini bakalan mati. Dan apabila selama pengoperasian ini hidup kembali, berarti ada masalah di pengisian baterai. Kemudian otomatis pasti kita berhenti karena unit akan mati sendiri jika dipaksa. Baik. Kemudian yang sebelahnya? Ini oil temperatur. Ini untuk pengecekan oli engine. Apabila ini menyala, otomatis engine harus langsung dimatikan, Pak. Karena dalam waktu 8 detik jika tidak dimatikan, engine bisa ngejim. Santai saja ya. Ayo. Saya juga dikit sampean kok. Ya. Apapun yang sampean jelaskan, ketika ada kekurangan akan saya tambahkan. Oh iya. Untuk sebagai pengetahuan. Tapi kalau sampean sudah menjelaskan dengan baik, ya anggap itu sudah cukup. Ya. Tidak usah grogi, santai saja. Ya. Kalau sampean bagus, ya pasti bagus gitu. Ya. Kalau sampean ada kurang sedikit, akan saya ajarin gitu. Siap, Pak. Baik, kemudian yang di sini. Untuk apa dia fungsinya? Ini untuk pengoperasian maju, mundur, terus ini speed 1, 2, 3. Baik. Yang di bawah? Steering kiri kanan, ini untuk gas, ini untuk locknya, Pak. Lock apa itu? Lock track. Baik, lock track. Yang sebelah sana? Ini buat bleed. Untuk blade. Baik. Yang Ini handle yang sebelah kanan? Ini untuk bleed nih, Pak. Untuk blade. Belakangnya sampai? Kalau ini biasa buat yang di belakang itu, Pak. Yang di belakang itu apa? Apa namanya, yang buat narik sling bell. Sling bell. Kalau di 155 nih untuk apa namanya? Baik, kalau untuk dasar 155 untuk ripping. Ya, ripping. Kalau di situ fungsinya adalah untuk menarik winch Ya, atau winch. sling. Ya. Kalau di pekerjaan untuk penarikan kayu itu tetap akan digunakan. Di belakang juga ada winch atau sling untuk menarik kayu yang sudah ditebang. Siap. Nah, karena di sini tidak dipergunakan karena tidak ada kayu. Baik, seperti itu ya. Siap, Pak. Baik, di sini ada berapa kecepatan? Ada 3, maju mundur sama. Oke, baik. Oke. Sementara itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan saya susulkan. Oh, siap, Pak. Sementara diganti dulu dengan temannya. Siap, Pak. Baik, silakan.